TikTok live yang itu loh, yang Apa? awu-awu yang orang daerah Jabar itu loh, yang Enggak lagi. yang ini yang satu kampung itu mereka konten creator semua. Ih, enggak, nanti aku lihat ya Mas ya. Nggak tahu kamu? Enggak. Aku soalnya kalau TikTok suka joget-joget. Ini juga Itu juga. ini live TikTok, jadi kayak bapak-bapak satu kampung gitu, mereka bikin kayak apa ya? Jadi kampung itu dinamain kayak kampung konten kreator. Jadi Serius? orangnya tua-tua, Terus ngapain yang dilakukan? joget-joget live TikTok Oh, gitu. jadi kalau kirim stiker apa dia bakal joget apa itu nggak sih? Iya, iya. Oh, biasanya ibu-ibu. Tapi aku lupa nama channelnya apa ya. Oh, ntar Tak cari cek deh. ya, kita cek Iya, ya. oke. Nah, ini apa namanya? Terus aku baca komennya kan banyak yang apa namanya? Pro dan kontra. Gimana tuh? Banyak. Jadi ada yang bilang mental ngemis lah, ada yang bilang kayak gitu, ada yang bilang apa namanya? Eman-eman ninggalin ini keahliannya sebagai seorang petani. Jadi mereka kan bertani ya awalnya ya, tapi mereka tinggalin gara-gara gampang nyari duitnya lewat itu. TikTok. Nah, gitu. Emang 24 jam gak juga kan? Apanya? Live-nya itu? Enggak sih. Cuman mereka kan ini kayak- Meninggalkan. jadi mereka tuh kayak bikin PT apa gitu. Serius? Iya, jadi karyawannya banyak. Iya bener banget sih. Nanti coba cek ya. Iya. Nah, ada juga yang komen gini, 3 tahun ke depan mereka akan susah nyari petani, terus tukang bangunan dan lain-lain karena mereka sibuk Live TikTok. TikTok. Bisa jadi takut juga ya. Iya kan, serem juga ya ternyata. Iya. Oh iya. Nah, Benar. di pas-paski kita akan bahas yang namanya skill nih Kang Mas Bayu. Jadi skill itu tetap harus diasah dan gimana caranya agar terus berkembang ya. Iya, betul. Karena apa? Karena memang skill itu kan sepanjang hidup kita ya. Kita bertemu orang kan butuh skill juga, ya kan. Kalau mungkin yang dilakuin awu-awu tadi Mas, sebenarnya mungkin Itu skill juga nggak menurut? skill ternyata dibalik mencangkul yang dalam ternyata beliau-beliau ini punya skill seni menari gitu ya. Joget, Mungkin ya. iya bakat terpendam lah ya. Ada wadah beliau curahkan dan ternyata menghasilkan banyak penghasilan gitu. Jadi emang skill tuh sangat penting sih menurut aku. Mungkin bijaknya mereka tetap joget tapi tetap bertani juga lah Iya, ya. Tetap benar. yang tukang bangunan tetap bangun rumah gitu-gitu ya. Nah, ini kita akan bahas yang namanya cara meningkatkan skill Skill. kita ya. Kamu udah bertingkat belum skill kamu? Udah tingkatnya 25. 20 banget ya. Harus pakai ini ya, apa namanya? Penangkal petir. Wih, iya bener-bener. Nah, gimana ya kalau versi kamu cara ningkatin skill? Kalau aku sih yang pertama kita harus memahami ya kita tuh punya skill apa. Banyak orang yang sampai umuran mungkin udah dewasa tuh masih nggak ngerti aku tuh punya skill apa ya gitu. Jadi yang pertama menurut saya adalah Kang Mas dan Mbak Yuni harus tahu skill kalian tuh apa. Kenali diri Kenali dulu ya. dirimu dulu. Setelah mengenali kita perdalam sampai kita bisa cinta nih sama diri kita, cinta sama skill kita. Jadi kita bisa belajar tuh dengan happy. Sesuatu kok kita menjalankannya dengan happy kan lebih enak ya Mas ya. Iya, benar-benar. Iya, jadi kita itu tadi harus kenali diri. Kalau udah tahu skillnya Kalau apa. kamu dulu kenalin diri kamu gimana? Kenalin aku. Hai, aku di depan kaca Oh, gitu iya. loh. Hai, aku jomblo gitu. Iya. Terus kacanya nangis. Ya ampun, konten banget ya. Enggak sih, kalau aku dulu mulai tahu skill aku itu karena aku lu suka di bidang seni. Dulu aku suka nyanyi. Oh, Iya, vokalis. terus vokalis ya, bener-bener Iya, bukan, vokalis. Oh. vokalis kamar mandi. Terus kayak Terus? pernah nggak sih Kang Mas Bayu tuh mungkin kayak ngomong sendiri gitu, Mas Eka pernah nggak? Ngomong Iya, sendiri. iya. Nah, ngomong sendiri tapi kayak lebih Batin sih. Oh, batin. Jangan Wong dibatin. itu soko kono. Enggak, Beda. beda. Aku nggak tahu ya ini cuma aku sendiri atau Kang Mas dan Bayu pernah ngalamin. Jadi kayak pura-puranya kita tuh jadi narasumber podcast gitu loh Mas. Oh, Nah iya, itu iya. jadi kehaluan itu sudah mulai muncul dari dulu. Jadi kayak suka sharing, suka ngelihat orang sharing. Nah di situ aku mulai mengenali oh ternyata aku suka nyanyi nih, aku suka public speaking Oh, gitu. iya, Dulu iya. juga sempat suka modeling juga. Dulu waktu badannya masih ideal ya gitu. Sekarang kok Ideal juga. Amin. Jadi tuh Kang Mas Bayu, langkah pertama itu kita harus cari tahu dulu ya, kita itu skillnya itu lebih ke arah mana. Betul. Itu gampang kok ketawanya ya. Kita kan Gampang bisa ya, yang sebenarnya. bisa kenalin diri kan kita sendiri. Betul. Gak mungkin nanya orang, kamu kenal aku nggak? Susah banget. Ya. Gitu, itu langkah pertama yang paling Iya. penting, kenali diri. Betul. Terus kalau udah kenal gimana? Kita harus mau belajar. Mungkin kita udah kenal tapi kita kan jadi umat manusia ya, Masya Allah. Iya. Kita nih nggak boleh sombong. Jadi kita Iya, harus iya, mau iya. belajar. Ketika kita mau belajar, berarti kita mau membuka diri kita buat menerima masukan, menerima ilmu. Ketika kita sudah merasa ngapain belajar, gue udah keren gitu kan, berarti udah stop sampai situ aja.
Sedangkan kalau kita ngerasa diri kita selalu kurang, dulu Bapak selalu bilang kalau kamu belajar, semakin kamu belajar, semakin kamu merasa kurang. Jadi gitu kayak ya. semakin Mas Eka belajar pasti kayak aku kok belum bisa yang ini ya, yang ini belum bisa. Jadi kita semakin mau belajar terus. Oke, iya, berarti semakin kita tahu tuh semakin banyak yang nggak kita tahu ya. Betul. Luar biasa kata-kata hari ini. Maksudnya. Oke, ini udah dapat 2 poin ya. Lebih baik punya satu skill tapi terasah apa multi skill? Multi skill tapi terasa. Curang nggak tuh? Ya, tapi Ya, kalau milih mungkin yang pertama ya Mas. yang satu tapi Terasa dia tanggung jawab dengan apa yang dia milikin gitu. Jadi bisa kalau misalnya kayak Mas Eka nih, skillnya adalah penyiar radio public speaking, diasah terus jadi main bola juga loh. ya mungkin bisa tapi nggak jago. Jadi Gak usah pakai bola. Pelit ya. serius? Enggak. Oke, Gitu, jadi mending satu tapi terasa. kalau suruh milih ya gitu. Oke, bener-bener. Nah, ini apa namanya? Kalau zaman sekarang itu kan banyak yang nyari yang namanya iso kabeh gitu ya. Kamu harus bisa ngeprint, kamu harus bisa Excel, harus bisa gini ya. Word gitu ya. Tapi bedanya sih itu apa namanya dengan yang ada di barat. Kalau barat kan cukup satu, kita bisa hidup selamanya. Dengan keahlian satu Iya. gitu ya. Menurut kamu enak yang mana? Tadi pilihan saya itu tadi. Cuman kalau mungkin basic kecil-kecil kan seenggaknya kita bisa ya basicnya. Ya basic lah ya. Basic Kita minimal kita bisa basic banyak tapi basic. Iya. Tapi yang ahli cuma satu aja. Benar, karena itu bisa buat bekal kita ke depannya. Iya betul. Nah kita ini tadi lanjut Kang Mas Bayu, mempertajam atau meningkatkan skill yang kita punya. Tadi kita udah tahu skill kita di mana, terus kita apalagi tadi poin kedua kita harus mau belajar. belajar lagi. Betul. Nah terus kalau udah nomor 3 apa? Berarti terus memperdalam dan kita mencari ruang untuk berkembang. Kalau menurut gimana saya, tuh? jadi yaitu room to bloom. Jadi kita harus menemukan tempat. Room to bloom. Iya, room to bloom. Di tempat untuk kita berkembang. Contohnya kayak misalkan saya di public speaking, kita harus mencoba kayak misalkan simpelnya lihat di YouTube gimana sih kalau pembawa acara di kepresidenan, gimana sih pembawa acara kalau ada menteri gitu. Dan ketika ada pelatihan di Semarang nih yang dekat, kita coba untuk ikut gimana cara langsung untuk belajar. Oh, kita gabung di sebuah kayak community gitu. Betul, komunitas atau ada kesempatan nih seminar gratis. Nah, itu kan kadang walaupun gratis kalau kita nggak mau belajar kan juga nggak mau ya, Mas ya. Jadi itu tadi kuncinya mau belajar dan kita menemukan ruang untuk berkembang. Terus terutama kalau kita udah menemukan ruang untuk berkembang, kita udah nemu nih seseorang yang bisa jadi role model kita. Jadi kayak dia nih enak nih kalau diperhatikan cara dia dia gitu. Ya enggak juga sih. Tapi kayak seenggaknya kita punya patokan gimana dia menghadapi masalah dalam panggung. Ketika kita jadi MC kan pasti ada masalah di atas panggung yang kita nggak tahu sebelumnya. Nah, gimana dia untuk menyelesaikan ngatasin itu. Jadi kayak belajar gitu. Tadi namanya room to bloom. Room to bloom. Artinya apa kalau bahasa Jawa? Apa ya Mas ya? Kan ini untuk Kang Mas Bayu ngerti yo Mas yo. Nanti aku cari deh. Intinya itu Kang Mas. Jadi kita tetap belajar ya di kayak ikut komunitas juga, ada pelatihan yang gratis atau yang berbayar. Tetap kita maksimalkan karena itu nantinya juga akan yang namanya meningkatkan skill kita. Betul. Nah, habis itu setelah itu praktek. Kita nyoba, mau praktek, nyoba. Jadi kita kadang kalau teori doang, kadang kan kayak teori itu beda sama prakteknya. Jadi kita harus mau mencoba untuk mempraktekkannya. Praktek itu harus langsung bekerja atau enggak sih, kalau mungkin teman-teman nih Kang Mas dan Mbak Yu mungkin masih sekolah misal MC ya. Ya itu juga harus terjun langsung sih, bukan terjun payung ya, tapi terjun langsung. Jadi kayak kita mau nyoba, seenggaknya kita berawal dari yang kecil, acara kecil dulu tuh, acara ulang tahun bapak atau ibu kandung kan nggak malu kalau salah ya. Kan sesimpel itu kayak misalkan bapak nih salah ya disalahke ya Mas ya. Bapak. Gitu. Jadi kayak dari hal kecil kadang tuh kita suka menyepelekan hal kecil. Kamu dulu gitu juga? Iya dulu tuh kalau bapak atau mama ulang tahun, yuk ayah coba mimpin doa. Jadi sesimpel itu. Jadi kayak kita belajar untuk pada hari ini bapak ini bertambah usianya kita berikan harapan. Jadi kita belajar public speaking dari hal kecil kayak gitu. Oh iya masuk itu ide cemerlang gitu. Aku belum pernah denger ide public speaking dari ulang tahun bapak. Iya bisa
ya kan Mas? Tahu aja Asli nih. Semarang ya? Iya, asli Semarang. Lahir Semarang. Asli banget Kang Mas Bayu. SD, SMP, SMA kuliah di Semarang. Iya. Luar biasa. Luar biasa, cinta banget ya Mas sama Semarang. Iya, kamu love Semarang. Iya. Jadi aku lihat kamu tuh kayak lihat Lawang Sewu. Untung gak lumpia. Ih, horor dong Lawang Sewu. Oh iya. Enggak dong. Tugu Muda. Iya. 6 terus lah. Kita ngobrol tentang skill dari tadi Kang Mas Bayu. Ternyata tuh skill tuh kalau akhir-akhir ini tuh kita sering denger ya, kayak dibedakan antara ada 2, hard skill dan soft skill. Oh, zaman dulu tuh nggak ada deh ya. Dulu cuma 1, baru lahir kali ya. Skill gitu kan, skill kanan kiri. Gitu. Skill. Nah, sekarang hard skill dan Soft skill. Ini bedanya apa sih? Iya, contohnya kita langsung ke contoh aja ya, enggak definisinya. Contohnya kayak misalkan Mas Eka. Ini yang apa? Ini dua-duanya langsung dapat. Oh, langsung 2 ya. Oke, pinter. Jadi Mas Eka nih SMA. SMA belajar kimia, fisika gitu kan, matematika. Nah, itu kita belajar tiap hari dengan ilmu-ilmu itu adalah hard skill. Kita bisa sekolah yang benar-benar kelihatan ilmunya gitu. Nah, akademis. Nah, terus Mas Eka nih misalkan suka balerina. Enggak ya? Jaipong. Pong bagus banget ya. Misalkan ternyata di balik Suara Merdu ini tuh Mas Eka suka ikut paduan suara. Oh, kok Jaipong jadi suara? Oh iya. Kemana? Kan 2. Oh iya. Iya. Oh. Gitu. Terus Mas ikut ekskul paduan suara, ikut ekskul mengaji, gitu, murotal gitu. Itulah bedanya hard skill dan soft skill. Oke, berarti kalau hard lebih ke ini ya. Yang ilmu mutlak gitu, ya. bisa dipelajari benar-benar beruntun, ada ilmunya, tiap hari belajar gitu. Tapi kalau soft skill itu kalau kita nggak minat dan nggak punya bakat itu ya nggak bisa ya. Oh, itu bedanya. Ternyata mudah sekali membedakannya itu ya. Dan sekarang itu yang lebih penting yang mana ya? Dua-duanya penting. Iya. Jangan kayak saya dulu. Gimana kamu? Dulu saya terlalu suka sama ekskul. Jadi kayak sekolah tuh semangatnya nggak sabar buat ekskulnya. Oh, berarti gitu. kamu lebih mempertajam soft skill dulu. Iya, secara nggak sadar ya. Dan ya udah. Saya mencoba menerima itu, tapi tetap harus belajar. Dua-duanya penting. Dua-duanya penting menurut saya. Nggak bisa memilih salah satunya karena nanti akan ada ketertinggalan. Jadi harus balance. Iya. Gitu. Berirama. Hard juga, soft juga. Jadi jangan yang keras-keras banget, jangan yang lembut-lembut banget. Tinggal gitu juga ya, hard sama soft. Nah, terus ini kalau apa namanya yang kita bicarain tadi, ini kita yang namanya mempertajam atau meningkatkan skill kita. Ini tadi yang lebih kita tingkatin tuh yang soft apa yang hard? Kita mungkin kalau untuk jangka panjang, untuk kehidupan yang lebih panjang, soft ya. Karena itulah keterampilan kita. Simpelnya dalam kita berbicara aja kan butuh keterampilan ya untuk komunikasi. Kita misalkan belajar matematika itu penting banget. Sampai sekarang SKD ada yang namanya TIU itu kan juga matematika ya. Kalau nggak bisa, nggak lulus PG-nya kan juga itu harus diperlukan juga. Tapi sehari-hari kita kan membutuhkan bagaimana kita berkomunikasi, berperilaku. Itu kan lebih ke soft skill gitu. Oh iya. Itu tadi bedanya soft skill dan hard skill. Gitu. Oke, nah tadi kita udah ngobrol juga yang untuk cara meningkatkan skillnya itu. Ada lagi nggak yang bisa kita bagi cara-caranya? Yang pasti itu tadi sih kita mau belajar, mau praktek, kita menemukan ruang untuk belajar. Jadi apalagi nih Kang Mas dan Bayu mungkin yang lagi dengerin kan lagi zaman-zamannya nongki, ngafe gitu kan, ngobrol. Nah, mending kayak diarahin ke perbicaraan yang lebih pada suatu tema kayak ya misalkan lebih terarah kayak gitu loh. Jadi ya itu tadi poin-poinnya yang tadi kita sebutkan itu Mas Eka. Butuh guru nggak? Butuh, tetap butuh ya. Kita nggak berjalan sendiri yang tadi saya sampaikan bahwa kita tetap harus menemukan seseorang yang bisa jadi role model kita. Jadi kayak kayak mau nanya nih Mas Eka. Role model kan lebih kayak ke apa ya, kayak yang nginfluence kita kan. Betul. Itu kan maksudnya nggak selalu bisa kita kunjungi. Tapi nah, kalau guru kan dia hadir. Kita kayak les misal kayak gitu tuh perlu nggak sih kayak misal aku sangat minat di bidang public speaking. Nah itu perlu nggak sih aku mencari mentor agar aku lebih terasa atau cukup dengan otodidak nonton YouTube atau nonton konten orang gitu?
Dua-duanya bisa. Ada seseorang yang tipenya tuh dia males bersosialisasi dengan seseorang. Jadi dia otomatis kadang mungkin kalau ada guru dia kayak ih masa sih ada sifat kayak gitu. Tapi ketika dia enjoy dengan belajar sendiri atau otodidak, dia bakal buka YouTube, dia belajar di TikTok. Kadang TikTok kan video pendek tapi bisa nangkep banyak ilmu gitu kan. Dia belajar kayak lihat kontennya dia Rizky ya. Kayak gitu-gitulah pokoknya para public speaker gitu. Ya dia bakal belajar sendiri. Tapi kalau dia bener-bener aku harus jadi MC handal, aku harus jadi announcer handal, dia boleh banget belajar ke seminar atau kelas public speaking itu ada juga. Lebih gitu. ke masing-masing orangnya ya. Lebih kembali. Tertarik yang mana. Betul. Dan ada juga yang aku nggak suka kalau diajarin, kamu belajar sendiri. Gitu. Jadi bebas Kang Mas Bayu. Bebas. Boleh belajar pakai guru, boleh pakai YouTube. Bener, yang penting mau belajar. Yang penting mau belajar. Agar supaya apa ya? Pintar. Kalau di kerjaanmu sekarang ini kamu lebih banyak gunain soft skill apa hard skill? Dua-duanya, tapi lebih ke soft skill. Lebih ke soft skill. Iya. Apa aja? Bagaimana cara kita berkomunikasi, memutuskan di situasi yang genting. Terus karena kita kan protokoler itu untuk mengatur ya, mengatur aturan-aturan yang ada. Sedangkan masyarakat itu banyak yang belum paham akan hal itu. Saya pribadi juga dulu sebelum gabung di protokol nggak tahu Ya, hal itu. Nggak bisa, mikir ngobrol gitu. Ternyata gitu ya, sambutan tuh idealnya maksimal 3 ya, nggak tahu kayak gitu. Jadi kayak ya bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, menjalankan aturan tapi nggak kaku-kaku banget. Karena prinsipnya adalah kita bekerja saat itu tapi menjaga hati orang lain itu sepanjang hidup. Jangan sampai nyakitin orang lain. Menjaga hati sepanjang hidup. Wow. Berarti kamu lebih banyak soft skillnya yang pakai. Iya, menurut saya. Di kerjaan yang ini ya? Atau di semua pekerjaan? Enggak semua sih kayaknya, cuman kebetulan di saat ini saya lebih ke soft skillnya. Soft skillnya ya. Oke, siap-siap. Kalau kamu cita-cita sebenarnya jadi apa sih? Dokter. Zaman SD banget ya. Kok sama aku juga dulu. Oh serius, dokter apa dong Mas Eka? Mungkin. Loh. Aku menyadarinya setelah SMA. Sama SMP sih aku udah mulai sadar. Udah sadar SMP. Tak segampang itu ya ternyata. Aku udah sempat tentara sempat. Oh iya, tiarap dong Mas sekarang. Gak bisa. Pusat udah gak bisa juga. Gitu. Tentara, dokter, dan nggak pernah ada cita-cita jadi penyiar radio. Iya ya. Cuman aku denger radio sejak SD. Serius? Keren ya. Dari SD, biasa sih. Ih keren, aku dulu SD tuh mainan aja. Nggak punya TV aku dulu. Iya tapi kan menghasilkan sekarang menjadi announcer ternama. Delalah ya. Udah tertulis mungkin ya. Suratan takdir. Kalau kamu serius cita-cita dokter? Ya dulu waktu kecil. Kalau sekarang masih ada cita-cita nggak kamu pengen? Ada sih. Ada. Menjadi ibu yang bahagia. Bahagia. Enggak. Jadi orang yang bermanfaat. Itu skill juga loh, ibu skill ya. Bener. Ya Allah, itu bener loh. Serius Saya itu? melihat secara nyata kayak ya kakak, terus dulu mama juga iya itu kan? wah lebih dari bisa ngombain gosok, ngomong adik itu kan. menata hati, emosional, Iya, itu luar biasa sih. Rasan-rasan tonggo itu. Ini curhat gak sih? Oke ya, ini udah mepet ya. Ada catatan nggak tambahan buat Kang Mas Bayu yang pingin yang namanya meningkatkan skillnya? Entah itu hard skill atau soft skill. Oke, untuk Kang Mas dan Mbak yang lagi dengerin saat ini dan suatu saat nanti, apapun itu, bagaimana cara meningkatkan skill adalah intinya mau belajar, mau memanfaatkan waktu dan juga kesempatan. Lagi-lagi kesempatan itu nggak datang 2 kali, apalagi masa muda. Jadi, yuk kita sama-sama ukir cerita kebaikan yang bermanfaat bagi diri dan juga sekitar kita, biar bisa jadi cerita yang indah di suatu hari nanti. Kamu motivator juga. Keren loh. Keren. Oke, siap. Terima kasih Ayah. Sama-sama. Thank you, kamu keren ya. Salam buat teman-teman di protokoler di kota ya. Siap Mas Eka, main-main ya. Amin, Mas Eka juga. Dan Kang Mas Bayu jangan kemana-mana, tetap di Jateng Radio.